Hadir kembali novel terbaru Foto Suamiku di Ruang Tamu Keluarganya, karya author Pena. Bantu channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Selamat membaca semuanya. Part 26. Sayang, aku menoleh ke semua suara. Ya Tuhan, Mas Farel. Aku terkesiap sebentar. Wajah Mas Farel tampak kusut. Rambutnya disisir asal. Matanya sayu seperti orang kurang tidur dan wajahnya. Ya Tuhan, sejak kapan Mas Farel membiarkan rambut di wajahnya tumbuh tak beraturan seperti itu? Jujur, hati ini teriris melihatnya. Aku segera berdiri dan berniat ingin pergi. Namun Arin menarik tanganku. Dari tatapannya, dia seperti memintaku untuk memberikan kesempatan untuk Mas Farel bicara. Entahlah, mungkin Arin kasihan melihat kondisi Mas Farel. Kamu masih suka muntah ya? Masih lemas? Sudah bisa makan nasi? Ujar Mas Farel lembut. Tangannya yang kasar memegang tanganku lembut, membuat hati ini terasa nyaman dan hangat. Kupalingkan wajahku, tak sanggup menatap wajah kuyu Mas Farel. Yuk pulang Rin, kepalaku pusing. Jujur, itu hanya alasanku saja untuk menghindari Mas Farel. Aku tak sanggup menatap wajahnya. Hatiku sakit setiap kali aku harus berkata kasar yang menyakiti hatinya. Pulang ke rumah saja, Mas akan ambil cuti untuk merawat kamu. Ya Allah, ingin rasanya aku memeluknya dan ikut pulang bersama. Tapi egoku masih mendominasi pikiran. Aku hanya akan pulang setelah ada bukti Mas Farel gak bersalah. Gak perlu, aku bisa sendiri. Tak kuhiraukan Mas Farel terus memohon dan mengikuti langkahku. Walau jujur hatiku pilu melihatnya. Kubuka pintu mobil Arin dan aku segera masuk ke dalam. Namun aku masih bisa melihat dan mendengar percakapan Mas Farel. Tolong jaga istriku ya, telepon aku kalau dia sakit, ujar Mas Farel memohon kepada Arin. Ya Rel, kamu tenang saja pokoknya. Beri kesempatan Anu untuk menenangkan diri. Aku masih bisa melihat betapa Mas Farel menatap sendu ke arah mobil Arin saat mobil ini melaju meninggalkannya. Ya Allah Mas, aku merintih dalam hati. Andai kamu tak berbohong padaku dan dari awal jujur kamu mau terbuka, aku pasti akan menerimamu Mas, dan hal ini gak akan terjadi. Cie, tadi dideket-deketin gak mau, sok cuek, sok gak mau, sudah jauh diliatin melulu, kata Arin menggodaku. Kutanggapi ledekan Arin itu dengan menarik nafas. Kalau masih sayang jangan sok jual mahal, non. Ntar digondol janda sebelah gigit jari loh. Kutatap Arin yang tersenyum menggodaku. Entahlah Rin, hatiku kok masih belum bisa terima. Masih ada yang ganjel. Terus sampai kapan ganjelnya itu tetap kamu simpan? Entahlah, jawabku singkat. Kuedarkan pandanganku keluar jendela. Melalui kaca mobil, aku dapat melihat hiruk-pikuknya jalanan kota. Para pedagang di pinggir jalan yang mengais rezeki dan juga bangunan pertokoan dan gedung bertingkat. Kamu gak lihat betapa hancurnya Farel saat ini? Rambut berantakan, tubuh gak terawat. Apa itu belum cukup bukti betapa berharganya kamu baginya? Kutatap Arin sebentar, lalu kembali membuang pandanganku keluar jendela. Kamu mau makan apa? Apa ajalah terserah, nasi padang juga boleh, jawabku. Aku tahu Arin sangat menyukai nasi padang. Bukannya kamu selama hamil gak bisa makan nasi? Hanya makan bubur, selalu muntah kalau makan nasi, ujar Arin. Kutatap Arin melekat. Kok kamu tahu Rin? Seingat aku tak pernah bercerita pada Arin kalau selama hamil aku hanya bisa makan bubur dan gak mau makan nasi. Pas kemarin Arin tanya kenapa aku makan bubur, aku hanya menjawab kalau perutku sakit. Arin memesan 2 porsi bubur ayam, minuman, dan beberapa makanan kecil. Setelah makanan siap dan membayar semua makanan, kami pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, aku mandi dulu bentar, kamu makan duluan aja, terus vitamin penambah darah juga jangan lupa diminum. Aku tunggu kamu saja. Aku mandinya lama, nanti mah kamu kalau kelewat jam 7 belum makan. Aku terkesima sesaat. Bagaimana Arin tahu kebiasaanku?
Dia tahu dari mana? Apa Mas Farel yang kasih tahu? Segera ku ambil mangkuk dan menuangkan bubur ke dalamnya, serta perlahan-lahan mulai memakan dengan hati yang terus dipenuhi dengan segala pertanyaan. Selesai makan, aku merasa lebih baik menemani Arin menonton TV. Tidur saja, aku nggak apa-apa kok. Nanti kamu pusing kalau begadang. Kamu kok cerewet sih sekarang? Ujarku tersenyum kecil. Tuan muda bilang aku harus menjagamu. Kamu adalah permata hatinya. Jika terjadi apa-apa denganmu, dia akan menyesal seumur hidup. Aku tertawa kecil. Lebay. Sampai kapan kamu mau begini, Rin? Sampai kapan kamu akan menyiksa Farel? Kutatap mata Arin lekat. Kenapa dia bicara seperti itu? Apa kamu nggak lihat sekarang? Farel seperti kehilangan semangat hidup. Kamu nggak lihat bagaimana dia tadi saat di rumah Lucy? Rambutnya acak-acakan, wajah tak terurus, tubuh kurus. Kamu nggak kasihan? Sudah ada Karyana yang akan mengurusnya. Lama-lama dia juga terbiasa tanpa aku. Bagaimana kamu bisa yakin dia bisa tanpa kamu? Ini sudah bisa kan? Buktinya dia juga nggak ada reaksi apa-apa saat aku blokir kontaknya. Farel melakukan itu demi menjaga hati kamu. Dia takut kalau dia mendesak, maka emosimu akan terganggu. Jika emosimu terganggu, kamu akan merasa tertekan. Dan itu ngebaik untuk kesehatan jantung kamu. Aku mendongak menatap Arin sebentar. Dari mana dia tahu tentang semua ini? Apa Mas Farel yang cerita? Farel sering menanyakan kamu, apa kamu masih mual, masih suka pusing, atau kamu tak lupa minum vitamin. Dia juga bilang tentang kebiasaan kamu yang gak bisa makan nasi santannya. Seolah mengerti isi hatiku, Arin menjelaskan semua padaku. Coba kamu pikir baik-baik, akan bujuk dia nanti. Di dunia ini, mana ada suami yang mau dibentak-bentak istrinya di depan umum seperti tadi? Kalaupun ada, paling hanyalah para lelaki yang takut istri atau istrinya lebih kaya dari dia, takut kehilangan istrinya atau istrinya lebih cantik. Jadi, dia takut istrinya direbut pria lain. Sedangkan kamu kaya enggak, cantik juga standar, kalau sama-sama cewek juga cantikan Farel. Apalagi dibandingin sama aku. Jauh, ujar Arin sambil mengibaskan rambutnya. Aku tertawa kecil. Gak jelas kamu, Rin. Kamu akan menyesal menyanyiakan lelaki sebaik Farel. Senyap, aku tak menjawab ucapan Ariel. Pikirkan lagi, An, kalau benar Farel adalah lelaki yang tak bertanggung jawab, dia juga pasti gak akan peduli sama kamu. Toh, dia ada 2 istri, tapi Farel enggak. Dia bahkan masih peduli sama kamu. Arin kemudian menunjukkan isi chat Mas Farel yang hampir tiap hari menanyakan keadaanku. Jujur hatiku terenyuh, tapi tidak. Tekadku sudah bulat. Sebelum Mas Farel bisa membuktikan kalau dia bukan lelaki yang dituduhkan Mbak Riana, aku takkan kembali padanya. Keesokan harinya, An, mau ikut nggak? Aku mau ke salon nih. Mumpung suamiku nggak ada di rumah. Biar nanti saat dia pulang, aku makin cantik dan wangi. Aku hanya tertawa kecil melihat tingkah Arin itu. Di mobil kita cerita banyak hal. Arin juga curhat kalau akhir-akhir ini suaminya berubah. Dia selalu memprotes penampilan Arin. Protes dengan bau badan Arin dan banyak lagi. Ini beda jauh dari sikap Mas Farel yang selalu menerima aku apa adanya dan hampir tak pernah mempermasalahkan kekuranganku. Saat di salon dan saat aku sedang menikmati perawatan wajah, Jeng Riana siapa? Aku berusaha melihat siapa yang dimaksud pemilik salon itu. Wajahku yang bermasker tebal akan sulit dikenali oleh siapapun. Sedikit kaget saat melihat Riana yang dimaksud itu adalah Mbak Riana. Tapi kenapa dia lain? Dandanannya menor, hiasannya lengkap dan wajahnya juga segar tak seperti orang sakit. Ya Jeng Meli, sudah lama aku nggak kesini. Apa? Mbak Riana calon? Duit dari mana? Aku tahu biaya perawatan di sini taklah murah. Jeng Riana kemana aja? Masih pura-pura terapi atau masih pura-pura pingsan untuk meraih simpati madu? Apa ini? Pura-pura terapi, pura-pura pingsan? Apa mungkin selama ini Mbak Riana pura-pura sakit? Atau sudah sembuh tapi pura-pura masih sakit?